Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kita akan memuji dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami hendak memuji dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hati yang mau mendengarkan, yang mau belajar, supaya kami boleh semakin hari bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur, kami ataskan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah We Are on the Race, yang saya terjemahkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di dalam jalur perlombaan atau pertandingan. Bukan akan bertanding, tetapi kita ada dalam jalur pertandingan.
Sebelumnya kita akan baca dua buah ayat. Yang pertama di 1 Korintus 9 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan yang kedua, di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, we are on the race. Kita ada dalam jalur pertandingan atau perlombaan. Nah, saya ingin menganalogikan, mengumpamakan bahwa hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada dalam sebuah jalur pertandingan lari, tetapi bukan yang paling cepat juaranya, melainkan juaranya adalah dia yang sanggup sampai tujuan dengan tetap bertahan atau endurance, ketahanan. Di dunia ini ada sebuah pertandingan yang namanya pertandingan motor dan mobil Paris-Dakar. Bukan hanya paling cepat, tetapi dibutuhkan ketahanan. Nah, pertandingan yang saya maksudkan di sini adalah dalam perjalanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menuju kekekalan bersama dengan Tuhan kita ada dalam sebuah jalur pertandingan yang ada aturannya, yang ditonton oleh banyak saksi. Karena firman Tuhan mengatakan kita memiliki begitu banyak saksi. Ada begitu banyak orang yang menonton kita dalam kita mencapai tujuan. Nah, di dalam pertandingan ini saya mengelompokkan pesertanya menjadi 3. Yang pertama adalah peserta yang memiliki kecepatan dan aktivitas tinggi, tetapi dia tidak memiliki ketahanan atau endurance. Yang kedua, orang yang lambat-lambat, slow sajalah, yang penting saya ada dalam pertandingan, dan dia tidak memiliki endurance atau ketahanan. Dan yang ketiga adalah juara sejati, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, Bapak, Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini, di dalam mengikut Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kelompokkan menjadi 3 menurut saya. Yang pertama, ada orang yang di dalam pengikutannya kepada Tuhan, dia memiliki begitu banyak aktivitas. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Semua dipegang. Katakanlah ibadah dari setiap wadah dia ada, nggak tahu kenapa dia ada di sana. Yang kedua, seluruh kegiatan dari gereja dia ikutin. Dia punya semangat yang luar biasa, semua dipegang, bahasanya begitu. Tetapi seringkali orang-orang seperti ini belum sampai di garis akhirnya, dia merasa, aku capek deh kalau modelnya kayak begini. Melakukan begitu banyak hal, tapi kayaknya aku gak dapat apa-apa. Karena peserta ini berorientasi bahwa ketika aku mengikuti pertandingan, maka aku akan mendapatkan sesuatu dalam perjalanannya. No, karena pertandingan ini adalah pertandingan ketahanan. We are on the race, tetapi yang dicari adalah peserta yang sampai tujuan masih tetap dengan ketahanan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pengikutan keimanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seringkali kita begitu aktif, kita begitu semangat melayani. Nah, di dalam kita melayani, dalam kita aktif, kan banyak saksi-saksi, orang yang melihat, wah dia luar biasa, dia hebat. Tapi ya begitu-begitu saja, walaupun dia aktif begitu-begitu saja. Mungkin dia bukan orang yang sukses, yang belum sukses dalam karirnya. Mungkin dia belum orang, seolah-olah karena orang memandang dari sisi yang lain, mungkin dia belum memiliki. Padahal pertandingan ini tidak pernah memperebutkan hadiah duniawi. Ketika mendengar begitu banyak saksi, orang ini terkontaminasi pikirannya. Kemudian terkontaminasi hatinya, lalu dia berpikir, iya sudahlah. Toh ketika saya
melakukan kegiatan saya tidak mendapatkan apa-apa. Dan ujungnya apa? Dia berhenti total dan dia kalah. Yang kedua, ada orang yang udahlah slow aja. Yang saya katakan tadi, lambat bahkan tanpa endurance. Ya udahlah, dalam kita beribadah, dalam kita hidup, udahlah. Yang penting kita ke gereja, datang ke gereja. Yang penting ada kegiatan, ya kalau sempat kita ikut. Nah, tetapi dia tidak menyadari bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak saksi. Sehingga ketika ada perkataan orang yang mengatakan bahwa, ya ke gereja, orang Nasrani kok gitu-gitu saja sih. Apa yang terjadi? Dia lemah. Dia tidak memiliki ketahanan. Dan ujungnya apa? Iya ya, ternyata aku begini dengan tidak begini sama saja dengan yang di luar sana. Akibatnya apa? Kontaminasi yang masuk dalam pikiran kita sampai ke hati kita memudarkan tujuan dia. Yang ketiga, juara sejati, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa itu? Kita sebagai juara sejati mesti menyadari benar bahwa dalam pertandingan ini ada suara-suara barangkali. Ngapain sih kamu aktif? Ngapain sih kamu begitu banyak mengikuti kegiatan ibadah? Biarkan saja. Karena apa? Setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan satu kegiatan usaha untuk lari mencapai tujuan itu dengan ketahanan yang penuh, akan banyak orang-orang di sekeliling kita yang bahkan mungkin kata-katanya menyakitkan kita, yang bahkan mungkin sikapnya tidak menyenangkan. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa jadikan itu vitamin, jadikan itu suplemen menambah stamina, ketahanan kita dalam mencapai garis akhir dengan endurance atau ketahanan. Yang di sana firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa menang dia akan kujadikan sapa guru. Artinya apa? Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita menjadi juara sejati di dalam race yang Tuhan sudah tentukan. Saya meyakini buat para juara sejati seperti Bapak, Ibu, Saudara, ketika melayani Tuhan, ketika beraktivitas bergereja, ketika kita melayani sesama kita, kita menemui banyak hal yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Tapi alih-alih kita mendengarkan dan kita memandang sekeliling kita yang tidak membangun atau meruntuhkan endurance kita, ingat janjinya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan pernah kehilangan berkat keselamatan yang Tuhan janjikan melalui pengorbanan di atas kayu salib hanya gara-gara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam race tadi tidak memiliki endurance. Bapak, Ibu sekalian, kalau saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa aku sebetulnya ingin aktif tapi tidak tahu, gereja kita menyediakan wadah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya aktif bergerak terus, menguatkan, menambah stamina, menambah suplemen, menambah vitamin melalui wadah-wadah yang disiapkan. Melalui talenta-talenta yang Bapak miliki yang Tuhan berikan, mari isi hidup kita. Supaya apa? Kita sampai tujuan seperti yang kita harapkan, seperti yang Tuhan mau, dengan satu ketahanan. Dan ketika sampai di tujuan sana, kita akan bisa merentangkan tangan kita. Akulah juara sejati. Caranya bagaimana? Jadikan firman Tuhan sebagai pelita kita. Saat kita mengikuti Tuhan dan merasa kita lelah, ingat, firman mengatakan, marilah datang kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau ada mengatakan bahwa kenapa saya mengikuti Tuhan tapi banyak kata-kata yang tidak menyenangkan, ingat, Tuhan saja dihujat, apalagi saudara dan saya. Mari kita menguatkan diri kita, karena ada satu tujuan yang akan kita capai dalam race yang Tuhan pilihkan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah salah menempatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di mana kita berada. Untuk apa? Untuk menjadi juara sejati di race yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Dalam jalur pertandingan yang Tuhan siapkan buat kami, yang Tuhan pilihkan, jadikan kami juara sejati, pemenang yang sesungguhnya, dengan mengandalkan Engkau, dengan terus menggantungkan diri kami kepada Engkau, sehingga pada akhirnya ada satu sukacita besar yang boleh kami terima, dan kami boleh memberikan kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, menjadi juara-juara sejati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.